Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi sekarang kita memasuki pembahasan babul amri bi'ada'il amanah, yaitu perintah untuk menjalankan amanah. Amanah ini ada dua. Yang pertama, al-amanah tata'allaqu al-'abdu bi rabbih. Jadi yata'allaqul amanah al-'abdu bi rabbih. Amanah yang terkait seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beda fikir amanahnya dengan manusia mentong, tidak. Maka orang yang tidak menjalankan amanah kan orang munafik. Maka orang yang hana sembahyang orang munafik. Orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak menjalankan kewajibannya orang munafik. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan amanah yang berhubungan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amanah tata'allaqu bil ibad. Jadi amanah yang terkait dengan hamba. Jadi kewajiban kita kepada orang lain. Orang lain ketitip amanah bagi katanya, tapi tidak kita jalankan, maka munafik namanya. Makanya pada pembukaan pembahasan ini, Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj mengangkat ayat sebelum kita masuk ke dalam hadis. Dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kalian itu menjalankan amanah, menepati janjinya. Untuk siapa? Ila ahliha, kepada yang sudah kalian janjikan kepada dia. Kitanya kata berjanji dengan Allah, Pak. Kita bukan tidak ini, kita sudah berjanji dengan Allah. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, kita semua menjawab qalu bala. Ya, Pak. Maka amanahnya apa? Kita jalankan semua perintah Allah. Maka orang yang tidak menjalankan perintah Allahnya orang munafik. Dari mana kita tahu kalau kita sudah pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita tahu kalau batin ini memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, "Falidzalika bihajatin ila dzikri." Manusia ini kan terjadi dari dua unsur. Ada unsur roh, ada unsur jasad. Imam Ghazali mengatakan roh ini dekat sekali dengan Allah sebelum dia itu disatukan dengan jasad. Jadi makanya dia terus dekat, at-taqarrub minallah, dia dekat dengan Allah. Tetapi tak kala dia itu menyatu dengan tubuh, nyan kamulai tuo. Karena kita itu disibukkan dengan jasad, sudah tidak disibukkan lagi dengan roh. Maka Imam Ghazali mengatakan fabidzalika fabihajatin ila dzikr. Oleh karena itu kita butuh kepada zikir. Untuk apa butuh pada zikir? Untuk mengingatkan roh kembali. Hai roh, Dron kan janji ba Allah wai roh.
Makanya roh itu tidak akan teringat kalau kita tidak pernah berzikir, maknya. Aduh, hantam berzikir katanya. Berzikir itu kan banyak, walaupun dengan berbagai cara, terserah. Yang jelas maksud zikir itu teringat kepada Allah. Maka seorang yang tidak teringat kepada Allah akan membuat hatinya keruh hati, bahkan keruh hati. Dulu hatinya dekat dengan Allah, sekarang kita pancing kembali untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh kepada zikir. Yang kedua, roh ini dia akan teringat lagi kepada Allah tatkala dicabut kembali oleh Allah. Roh tugas kan selesai. Tugas saudara 20 tahun saja. Tugas kamu cuma 40 tahun saja. Tugas kamu cuma 50 tahun saja. Tugas kamu 60 tahun saja. Ketika dicabut kembali, roh baru teringat kembali kepada Allah. Oh my Allah, tubuh lun hanya pegang tepu lah, terserah kamu. Saya sudah memberikan kesempatan sekian puluh tahun. Apakah tidak cukup? Bahkan di dalam sebuah Ibnu Abbas itu mengutip perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Salatun zahid rak'ataini. Salat 2 rakaat orang yang zuhud. Jadi maksud orang yang zuhud itu orang yang tinggal kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berzuhud karena Allah. Itu lebih baik daripada ibadah orang bodoh seumur hidup dia beribadah tapi tidak ada nilai. Jadi makanya ibadah itu bukan terlihat dari jumlah tahun, tidak. Kupu 60 tahun menyohana nilai ibadah katanya. Untuk apa ibadah 80 tahun tapi tidak ada nilai ibadahnya? Jadi makanya tidak ada alasan. Ya Allah, lu membacut dah nejuk wate cuma 50 tahun, nejuk wate 40 tahun, aci nejuk wate 80 tahun, pasti lu nejuk ibadah? Enggak tentu juga. Bahkan ketika dikembalikan lagi ditambah 80 tahun, mungkin tidak beribadah juga dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada satu firman Allah lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Sebagian penafsir termasuk tafsir Baydawi, Imam Baydawi. Beliau mengatakan ayat ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam ketika menerima amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Aradna itu apa maksudnya? Kami nampakkan. Hai langit, penduduk langit, mau enggak jalankan amanah? Ya, Mbak. Ini amanah ini terkait dengan Allah, Mbak. Amanah terkait dengan Allah. Nanti ada satu lagi amanah terkait dengan hamba. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Saya tawarkan amanah kepada langit dan penduduk langit, termasuk di situ malaikat. Ini amanah, mau jalankan amanah? Kemudian langit dan bumi bertanya, konsekuensinya apa? Allah mengatakan, kalau kamu menjalankan amanahku, maka akan aku berikan pahala yang berlipat ganda, bahkan lebih daripada itu. Tapi kalau kamu tidak menjalankan amanah ini, kamu akan saya azab dan saya mintai pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan. Langit dan penduduk langit mengatakan, oh baik, ya Mbak Han, kamu nyalaganya Han Mbak, kami lebih baik tunduk dan patuh saja. Maka perhatikan matahari tidak pernah protes. Matahari mengatakan, tundukkan saja saya ya Allah. Bulan begitu juga, tundukkan saja saya ya Allah. Gunung begitu juga. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sakharnal jibal, saya tundukkan gunung itu, saya tundukkan matahari itu. Maka matahari berjalan sesuai dengan prosedurnya, sampai nanti ketika hari kiamat baru dilepaskan, terserah kalian mau buat apa, kata Allah. Itu pada hakikatnya lautan itu tidak seperti yang kita lihat, Pak. Dia bergejolak lautan itu, Pak. Tetapi Allah mengatakan, saya tundukkan lautan itu supaya manusia bisa berlayar di atas lautan itu, supaya manusia bisa tenang berlayar di situ. Cuma manusia mentang hidup pudroy, Pak. Hidup thoroy, Pak. Sudah diberikan kemudahan oleh Allah, tapi dia tidak tahu yang memberikan kemudahan itu siapa. Allah mengatakan, saya tundukkan lautan itu. Sifat lautan bukan seperti ini. Nanti kita akan melihat sendiri bagaimana sifat asli lautan itu ketika mau ditiup sangkakala yang pertama. Bagaimana sifat asli bumi ini, bagaimana sifat asli gunung-gunung yang kita lihat tenang saja.
yang nantinya wasuyiratil jibal, ipa gunung Mbak, goyang, bumi ini goyang. Wa idzal ardu muddat, makanya sekarang itu semua tunduk dan patuh. Fa'abaina, mereka tidak mau. Kemudian apa? Direspon oleh manusia. Dalam tafsir Baydawi yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Direspon oleh Nabi Adam. Je ni Allah hana buku. Lu jalankan mentong. Konsekuensinya apa? Allah katakan kalau kamu patuh kepada amanah, masuk amanah bu. Getanya pu yang kepegah li Allah tak jabu dia juga. Pu yang dilarang li Allah tak tinggal, ya mentong Pak. Ya itu amanah. Jadi amanahnya apa? Kamu perintahku kamu lakukan. Laranganku kamu tinggalkan. Itu amanah, ya. Kalau kamu jalankan, kamu dapat pahala, berlipat ganda dapat pahala. Ya, lagi bunuh apa? Salatu raka'ataini zahid. Kata Ibnu Abbas, salat 2 rakaat orang yang zuhud, orang yang khusyuk akan lebih baik dibandingkan salat seumur hidup tapi orang bodoh. Orang bodoh Pak. Ya. Jadi masuk orang bodoh Pak, walaupun dia salat banyak hantang khusyuk Pak. Khusyuk hana, nilai salat tidak ada, hakikat salat dia tidak tahu, apa-apa tidak tahu. Maka nilainya itu akan kurang. Makin dia semayang makin dia kegegok. Makin dia semayang makin berakai. Makin dia semayang makin saja menjadi-jadi Pak. Makin dia semayang makin dibenci ligau. Artinya salatnya kan tidak ada guna sama sekali. Ana guna tepu Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita masuk hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Jadi tanda-tanda, ciri-ciri khas orang munafik itu 3. Jadi jangan kita pikir nanti ada 3, tidak. 1 saja ada kata Rasulullah, dia sudah munafik. Tambah mentang nama, dia sudah munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia itu ngomong, ini makanya ada tasydid di sini, Mak. Ngomong apa? Pengapa kena, pengapa gede. Bohong semua itu. Ana betul yang. Geyu gok semayang, gaya tang semayang. Geyu je, gaya tang puput. Atau dia melakukan sesuatu hal kebohongan. Saya sudah begini, saya sudah pakai hana tepu Mbak. Ya, nyan berarti yang ciri munafik kan apa ganyan tepu? 1. Atau yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia menjanjikan sesuatu, dia mengingkarinya. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sebuah rumah. Jadi waktu itu rumah itu dipenuhi ada anak-anak minum. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah itu, tiba-tiba seorang ibu mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, keluar semua. Nanti akan saya kasih sesuatu. Ya, Mbak. Akan saya kasih sesuatu kepada kalian. Didengar oleh Rasulullah. Dipanggil ibu itu. Kamu janji apa sama anak kamu? Nya kagak imak aja. Saya janji korma. Ya, Mbak. Akan saya kasih korma nanti, karena benar janji jihana jelah. Kalau kamu memungkirinya, kamu sudah jadi munafik kata Rasulullah. Seorang ibu Rasulullah mengatakan kamu munafik kalau tidak menepati janjimu kepada anakmu. Katanya udah pengah pak anak menyot semayang tapi tangan ya hablo ne. Otek kaji ya apa aja dengan ente. Otek aku lihat aja ente. Terus mati nak kebloi tangan ni Mbak. Kita tidak merasai kalau kita sudah jadi orang munafik. Kalau sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, maka Rasulullah mengatakan hati-hati berjanji sama anakmu, bertegak-tegak Pak. Walaupun itu kata yang simple, kalimat simple. Ya, nih Pak. Hadis ini sendiri diriwayatkan oleh dari anak itu Pak. Ya, dari anak itu. Dia mengatakan rumahku didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ibuku ngomong kepadaku, pergilah dari sini nanti akan aku berikan sesuatu. Ya. Ini wa idza wa'ada akhlafa. Kalau tidak mau dikatakan munafik, jangan berjanji, baik berjanji, Pak. Nah, jangan janji sesuatu. Tapi kalau sudah berjanji sesuatu tidak kita lakukan, maka munafik. Ya, orang munafik. Maka orang munafik, kata Allah dalam Al-Quran, kalau sudah munafik dia munafik terus, Pak, kecuali dia bertaubat. Bahkan ada di dalam ayat lain Allah mengatakan begini, orang munafik itu
ketika dia di dunia dia membohongi manusia. Ketika dia meninggal dalam keadaan munafik, waktu bangkit di padang mahsyar, saya yang dibohongi lagi, kata Allah. Ipengelon, kata Allah. Maknanya begini, melon ni pengut pula manusia, kata Allah. Lon ni pengut. Ya, nampak. Maka dia nanti di padang mahsyar, kata Allah, dia mengatakan, saya tidak berbuat kejahatan, saya tidak berbuat apa-apa, saya salat, saya beribadah, saya sujud, saya patuh kepada Engkau, ya Allah. Lon ni pengut. Maka hati-hati seorang itu ketika meninggal dunia, pada posisi terakhir dia dalam kondisi apa? Kalau dalam kondisi sedang tidur, maka ketika dibangkitkan dia seperti bangun dari tidurnya. Ummah bambedah lagi ashabul kahfi. Tidur 309 tahun lamanya. Tidak sadar dia sudah tidur 309 tahun. Waktu dia bangun, teringat kondisi pertama. Inilah yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, seorang itu bu'itha ala ma mata alaihi. Seorang itu akan dibangkitkan pada kondisi terakhir dia. Punya kondisi terakhir sedang sujud, watai gebedah di padang mahsyar, umasang ban gebedah dari sujud ni, Mbak. Watai kanya meninggal di Mekah ini, watai gebedah di padang mahsyar, teringat ban le umrah lu, ya, atau ban le haji lu, Mbak, ya. Dia teringat kondisi terakhir. Ketika sedang main judi online, teringat, manyo bab ke padum kaya, Mbak, ya. Level padum, tengah level ni, Mbak. Gop tinggal amal ibadah, kaya tinggal level, Mbak. Level padum kan, nah mentang pulsa yang Mbak tinggal, Mbak. Ketika seorang sedang khibah orang lain, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia teringat posisi terakhir dia. Oh, kiban sipulannya, mentang tinggal kepada sipulan. Hana tengok yang ketika itu sudah dibangkitkan di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Wa idza tumina khana. Kalau dipercayai, dia berkhianat. Ya, nama. Nyo dipercayai bakibat, gejo amanah. Nyo nak tolong pimpin kamu siat bu. Oh, kaju hana buku lu amanah lu. Rupanya hana amanah ya, Mbak. Hana amanah, berkhianat. Maka orang seperti itu dikatakan munafik, yang orang munafik. Hai nyo na barang lu je, nak tolong sampaikan kepada si fulan. Nyo amanah lu siat nak tolong jaga ino, bek na weh-weh le tegolong luntruk kena. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Ismail alaihissalam dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, pernah Nabi Ismail ditawarkan oleh seseorang, tolong jaga kedai lun siat. Ya, nampak. Lun mejak siat, itu lun balik, baik wewe. Dalam satu riwayat mengatakan sampai 3 hari. Dalam satu riwayat sampai 7 hari. Nabi Ismail terus berada di situ, menunggu tempat itu sampai orang punya kembali. Katanya apa ni nak tolong jaga kedai lu ni apa? Oh, kajian tu nak komisi ni tenang mantap. Padum orang firon nak jaga. 2 jam tadang nak kata weh ni, Mak. Ya. Jadi artinya hana amanah, tidak amanah. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Ismail, innahu kana siddiqan nabiyya. Nyo nabi yang siddiq engkau nyo. Nyo contoh orang yang siddiq, engkau nyo contoh orang ni. Amanah engkau nyo orang ni. Ya, namanya. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah kumpulkan saya dengan para syuhada, nabiyin, wasiddiqin. Nampak merumpok lo dengan Nabi Ismail, ya Allah. Katanya Nabi Ismail itu orang yang nampak merumpok lo, ya Allah. Ada beberapa nama nabi yang disebutkan oleh Allah, sadiqal wa'di, siddiqan nabiyya. Ada beberapa nabi-nabi khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan Allah memuji mereka karena mereka apa? Siddiq, dapat dipercaya dan menjalankan amanah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh semua ini, Pak. Ya, termasuk hadis ini ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari dan ada di dalam kitab Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Ini kalau sudah dilakukan 3 hal ini, ada orang hanya tak percaya alih, Pak. Walaupun dia mengatakan wa in sama, hai lu puasa. Walaupun puasa munafik, Ron. Ya, nama. Munafik. Oh, wa shalla, saya salat juga, munafik, Ron. Ya, Pak. Wa za'ama annahu muslim, atau dia mengatakan lun muslim, lun, tetap munafik. Seorang kalau sudah ada 3 karakter ini pada diri dia, walaupun dia puasa, walaupun dia salat,
Walaupun dia mengatakan lon muslim lom, tetap munafik. Ini dalam sebuah riwayat, ditambah riwayat ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita ingin melihat apa fungsi amanahnya, kepulih amanahnya. Akan kita baca hadisnya, memang agak panjang sedikit. Ini cerita ya, Pak, yang akan menolong kita nanti di padang mahsyar. Dan kebalikannya, urang hana amanah habis pun nanti jauh hak gop memang. Ya pututah gop memang. Ketika dititipkan sesuatu menyeleweng loh, menyeleweng. Hanya nak tolong sampaikan kesimpulan dia apa siploh apa. Cok dak danyo hak reman cok. Aji pun tinggal dikurung kesimpulan Pak. Simpulan cok lam hak reman Pak. Aji truk lam lengan. Aji pun truk ba urang po cuma 5 atau put. Padahal mereka 10. Maka orang ini tidak amanah. Maka hati-hati seperti itu. Hati-hati Pak. Ya. Katanya nak hak draw katanya. Jatah draw memang nak, tapi bek cok ada gop. Jangan ambil punya orang lain. Nyankan hak katanya. Makanya kita nak masuk dulu dalam hadis ini. Ada dalam sebuah riwayat ya, hadis qudsi. Ketika ada seorang pemuda ahli ibadah. Dia waktu itu sudah jelas ini akan masuk ke dalam surga. Ya, itu dalam surga kan. Dengan ibadah-ibadahnya. Rupanya ketika mau masuk ke surga, di pintu surga hartanya menunggu. Ya, ipreli harta ya, Pak. Hartanya mengatakan apa? Kamu tidak amanah kamu. Hartamu dititipkan oleh Allah, amanah apa? Hak orang lain, kewajiban kamu, tapi belum kamu tunaikan. Zakat hana bayu, hana jo takut ni Pak. Kewajiban kamu. Kita tak usah cerita masalah yang sunah-sunah ini. Zakat apa sedekah sampai cerita ini. Ini zakat dulu Pak, yang menjadi hak orang lain dan kewajiban kita. Jadi bagaimana? Kamu tak boleh masuk surga karena ada hak orang lain yang ada sama kamu. Tidak boleh masuk ke dalam surga kecuali hatinya yang bersih, geleh hati, geleh harta. Sekarang bagaimana? Kamu neraka le. Itu dalam neraka Pak. Untuk membakar jiwa yang tadi itu Pak. Ya, gede ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang amanah. Nanti kita akan dibantu, akan kita lihat di sini Pak. Wa an Hudzaifah. Jadi hadis ini dari Hudzaifah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini dua hadisnya. Biasanya jarang dua. Abi Hurairah biasanya sendiri Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah dua. An Hudzaifata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua. Biasanya kan sendiri-sendiri. Qala, mereka dua-dua mengatakan. Ya, jadi bukan satu, dua-dua. Riwayat ini ada dari Hudzaifah, ada dari Abi Hurairah. Apa perkataannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Jadi waktu di padang mahsyar itu manusia semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpul manusia. Sehingga Allah mengatakan begini. Ini seperti yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya ma'syaral jinni wal ins ini sata'tum an tanfudhu min aktari samawati wal ard famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kita tidak mengambil tafsirnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas pendapat beliau itu cuma didukung oleh sekian penafsir saja, mungkin 10% atau 5%. Ibnu Abbas mengatakan ayat itu terkait dengan dunia. Kalau kamu ingin mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi, kata Ibnu Abbas, fata'allamu, belajarlah kamu, minta ilmu supaya tahu kenapa langit begitu, kenapa bumi begitu. 95% penafsir lain mengatakan tidak, bukan seperti itu. Ini terkait dengan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Watai kumpul di padang mahsyar, manusia hidup aja, hidup belum, Pak. Dia tak tahu kemana mau lari, Pak. Ya. Sama seperti ketika di bumi ini. Allah mengatakan, saya menjadikan bumi ini kifata. Kifata itu apa? Sebagai wadah, satu wadah. Yang manusia tak bisa keluar dari wadah ini. Bumi ini, Pak. Hom jak debit. Ya, nembak. Ho jak debit. Puyak tertinggal di planet lain, tak bisa juga. Makanya di bumi ini orang hidup di bumi ini, orang mati juga di bumi ini, Pak. Ya. Nabi Adam di bumi ini juga. Kemudian apa? Nabi Nuh di bumi ini juga. Semua di bumi ini. Jadi makanya ahya wa amwata, yang hidup dan mati semua di bumi ini. Walaupun tak pernah katanya lo nurung hebat, kita tinggal di bumi yang di bawahnya ada mayat-mayat semuanya, Pak. Ya.
Waktu itu pegah ke kau don tinggai bak kuburan. Katanya bak kuburan je tinggai Pak. Di dalam bumi ini semua mayat nih Pak. Dari dulu sampai sekarang ini. Saya dah tinggai waktu. Tak kem-kem waktu Pak. Uri dalam kayo aja Pak. Ya aja bakal nyoi pebangkit padang masyari tunggai nyoi tunggai je oleh Allah kabeh ni. Uri waktu ni mati kem kena itu pun tepu Pak. Ya. Jadi makanya ketika di padang mahsyar nanti Allah mengatakan, wahai manusia, wahai jin, ini sekarang keputusan tergantung saya, kata Allah. Kalau kamu tidak mau terima keputusanku, keluar dari padang mahsyar ini. Kamu tembus langit kalau kamu bisa. Kamu tembus ini padang mahsyar kalau kamu bisa. Ya, tak bisa kamu menembusnya. Kamu tetap berada di sini sampai keputusanku itu jelas. Apakah seorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Itu maksud ayat. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Karena takut kepadaku, coba tembus. Makanya waktu itu di padang mahsyar, wardatang kaddihan. Kita jangan heran nanti. Waktu di padang mahsyar kenapa merah sekali semuanya, Mbak? Langit kok merah? Bakal merah. Dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, li khaufin minallah, karena dia takut kepada Allah. Makanya nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, langit itu terbelah. Malaikat turun semua dari langit. Kemudian setelah itu langit itu apa? Wardatang kaddihan. Warnanya seperti warna bunga mawar. Ya, bunga mawar, merah-merah ini nama. Waktu dia kalian pakai merah, rupa je langit iya ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat bagaimana nanti kondisi di padang mahsyar langitnya, lihatlah ketika matahari tenggelam. Waktu itu ada merah-merah. Yang lagi yang kalian ada rokeman. Tapi kita yang ada Pak. Kita waktu sunset nanti pun aja. Jadi ada terbenam, ada terbit. Ini kan ke manusia. Ada terbit yang betul lah indah tak. Hana gecok yang tiba di sini Pak. Makanya kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti, apakah ketika sakaratul maut, apakah di alam barzah, ataukah di padang mahsyar, itu sudah diperlihatkan sebenarnya di bumi Pak. Kagak pedih oleh Allah. Terima kasih.